Wah, keren Aishwani, Masya Allah. Masya Allah. Udah biasa ya untuk performnya, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jamaah oh jamaah. Alhamdulillah. Masya Allah. Ibu-ibu, bapak-bapak, pernah gak sih kita ngajarin anak kita ilmu agama? Sudah sejauh ilmu agama yang kita berikan? Atau jangan-jangan kita sampai lupa nih sama ngajarin anak-anak kita nih ilmu agama karena saking sibuknya sama urusan dunia. Bahkan sampai anak-anak tuh komplain ya, nggak diajarin ilmu agama sama kita. Nah, cocok banget sama tema kita hari ini, Ayah Ibu Bawa Aku ke Surga. Masya Allah. Iya, jamaah kali ini, Masya Allah, kita kedatangan bintang tamu kita, Aishwa Nahla, yang kalau bawain salawat nih udah pasti viral, ya, Masya Allah. Aishwani umurnya berapa? Umurnya udah 9 tahun. 9 tahun, Masya Allah. Beda. Aishwani Inara satu kampung dengan saya, Ah, iya. Palembang. Wah, wong kita Iya, galau. gitu. Promosin pempek ini. Iya. Kakak Starla juga ngefans banget loh sama Aishwa, Masya Allah, beda setahun umur kalian. Iya, Aishwa. Seumuran sama anak saya juga. Oh iya? Sama Syatir. Oh, umur berapa? 9 tahun. 9 tahun kan? Oh, 9 tahun, Masya Allah. Aishwa, mau tanya dong, ada nggak sih pesan-pesan dari mama sama papa buat Aishwa? Pernah nggak Aishwa tuh disuruh ngaji dimarahin gitu, misalkan Aishwa nggak mau ngaji gitu? Coba dong cerita Aishwa. Nggak pernah dimarahin, cuma ditegur doang. Ditegur. Kadang-kadang kalau di perjalanan tuh suka takrir. Gimana? Habis sholat subuh itu takrir. Habis maghrib juga ditambah hafalannya. Masya Allah. Wah, keren. Hafal juga Aisyah ya. Iya, ada hafalan Allah, juga. mudah-mudahan hafidhahnya selesai ya 30 juz, Masya Allah ya Rahman ya Karim. Amin. Kita mau tanya ke Habib Muhammad, Masya Allah boleh. ya. Apa Boleh nih, ya apa kita nih? nanya ya. Bib, gimana caranya sih awal orang tua nih ngajak anak supaya mau belajar agama gitu. Terus kadang-kadang anak tuh suka suka banyak alasan gitu, suka ngelawan gitu. Terus suka ngeluh kalau misalkan kita suruh belajar agama. Gimana sih tips-tipsnya? Siap, izin Habib Usman, Tafadhol, Habib. Ustazah Ramla, Inara, Iya, sama tafadhol, Habib. Aishwa, Wati. Enggak pakai Wati ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala abdihil mustafal amin. Sayyidina Muhammadin. Nurillahil mubin al-hadi ila siratihil mustaqim dhil khuluqil azim wa nahjil gawim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbi wa man sara fi darbih amma ba'd. Alhamdulillah, pagi ini kita membahas bagaimana ibu atau bapak, judulnya tadi, bisa masuk, ayah ibu bisa masuk, bawa aku ke surga. Masya Allah, ini memang sangat dianjurkan, makanya kita didik ke Aishwa tadi. Ya. Ini contoh buat anak-anak, bukan hanya contoh buat anak-anak, buat motivasi juga buat orang tua. Bagaimana nih anak-anak kita prosesnya bisa berkumpul bersama kita di syurganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ini dijelaskan oleh Al-Imam Ghazali alaihi rahmatullah radhiyallahu ta'ala anhu arda. Di dalam kitab Ihya, Al-Imam Ghazali beliau mengatakan, sampai dia katakan, i'lam anna tariq fi riyadatil Sibyan, sesungguhnya memang ada tarik, tata cara untuk mendidik anak-anak. Sebab anak-anak ini apa? Galbuhu jauharatun nafisatun. Dia punya hati ini bagus, kayak mutiara, bersih. Nah ini nugish, artinya bersih dari apa? Bersih daripada ukiran, bersih daripada rupa. Namanya anak, seperti yang dikatakan oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Nabi katakan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Artinya memang anak itu bersih. Nah, bagaimana tata cara atau amalan? Jadi ini sekalian amalan dan metode supaya anak-anak ini bisa bersama kita di syurganya Allah Subhanahu wa taala. Imam Ghazali mengatakan ada dua hal. Fa'in uwida alal khair.
Apa kata Al-Imam Ghazali ala rahmatullah radhiyallahu taala anhu arda? Beliau mengatakan pertama, seorang ayah, seorang ibu, tapi lebih tekankan lagi ibu karena ibu biasanya selalu di rumah. Jadi seorang ayah, seorang ibu membiasakan dalam rumah tangganya itu kebaikan. Supaya apa? Karena dikatakan oleh Imam Ghazali, dia bersih daripada kayak batu ukiran belum diukir apa-apa. Jadi setidaknya kebiasaan seorang ayah dan ibu itu melekat pada jiwa anak. Itu yang pertama, metode atau amalannya. Dan yang kedua, apa tata caranya? Yaitu menanamkan nilai-nilai kebaikan kepada anak-anak. Nah, insya Allah metode yang diajarkan oleh imam-imam kita semua ngambil daripada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila kita amalkan, tidak pernah bosan ngamal di rumah tangga kita, insya Allah kita bentuk anak kita menjadi anak yang bagus. Jangan cuma nyuruh doang. Jangan main game. Bapaknya tiap hari main game. Itu namanya jarkoni, Bib. Jarkoni, ngajar tapi ngelakoni. Betul. Kita itu secara nggak langsung nih ya, Bib ya, sebagai orang tua, selain kita nyuruh juga harus nyontoin ya, Harus. Bib ya. Jadi dakwah itu ada hal, ada lisan. Lisan ngomong, hal kelakuan. Jadi juga bukan cuma nyuruh aja. Iya, kita harus contohin juga tuh pemirsa ya. Nah, ini sekarang kita mau lanjut nih, mau nanya ke Habib Usman ya. Bib, boleh nggak sih orang tua nitip anak nih, Bib, sama guru atau ke sekolahnya gitu, atau ke pesantrennya gitu, supaya dia belajar agama? Boleh nggak seperti itu? Apa malah jadi dosa? Kalau misalkan kita nih sebagai orang tua nggak ngajarin si anak. Ya akhir, afwan. Afwan Habibana. Siap. Semuanya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad. Alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Laisa kamitsli syai'un wa huwa samiul basir. Summa fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sahabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wal baiti ansari wa sarim ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat wal afiah. Ya alhamdulillah. Pemirsa di rumah menyaksikan Islam Tindak, insyaallah dapatkan ilmu yang bermanfaat dari guru-guru kita, bisa diamalkan untuk dirinya, suaminya, istrinya, anak-anaknya. Insyaallah ya Allah penuh dengan keberkahan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ingat, orang tua itu adalah mempunyai kewajiban yang sangat tinggi terhadap anaknya. Orang tua adalah orang tua, anak adalah anak, ibu adalah madrasatul ula. Bapak adalah siapa? Bapak adalah kepala sekolahnya, mengatur rumah tangganya dengan baik sesuai dengan syariat agama. Gimana ya tahlakul walad? Bagaimana seorang anak itu berakhlak? Berakhlak yang seorang anak itu mencerminkan daripada akhlaknya orang tuanya. Anak daripada kandungan ibunya itu memperhatikan, mengikuti daripada karakter ibunya. Ketika lahir, yang dilihat adalah bapaknya, ibunya, dari usia 0 tahun sampai 4 tahun sampai 5 tahun akan mengikuti daripada kebiasaan yang dilakukan oleh orang tuanya. Sekarang ditanya, kalau misalkan saya punya anak, boleh gak saya bawa anak saya ke guru atau ke sekolah, saya titipkan atau saya taruh di pesantren? Ketika seorang anak dari kecil, dia dididik oleh orang tuanya dengan didikan yang baik, diajarkan Fatihah, diajarkan bacaan Al-Quran, diajarkan sholat dan lain sebagainya. Orang tua ini adalah yang pertama kali yang dikatakan bahwasanya multi level marketingnya bagi anaknya, multi level dakwahnya atau marketing dakwahnya. Ketika anaknya bisa baca Fatihah, orang tuanya senang, orang tuanya bahagia, dan anak ini akan mengingat, saya bisa baca Fatihah dari bapak saya bisa baca Fatihah dari orang tua saya, dari ibu saya bisa baca Quran dari orang tua saya yang mengajarkan saya. Akhirnya diceritakan kepada anaknya lagi. Dan ini pahala sodakoh jariah dan pahala jariah antara bapak terhadap anaknya dan keturunannya. Terus ditanya, bolehkah saya titipin? Boleh. Sangat dibolehkan apabila orang tuanya tidak mampu untuk mengajarkan anaknya. Saya contoh, saya punya anak. Lulus SMP saya bawa ke Hadramut. Saya bawa ke pesantren. Atau saya titip beliau dengan gurunya untuk diajarkan ilmu agamanya Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah tahun ini Habib masuk Darul Zahra. Alhamdulillah. Masuk tempat satu perguruan sama Habib Muhammad. Di tempatnya Habib Umar bin Habib bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Jadi berharap berkah kepada Allah Subhanahu wa taala, mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Membawa anak tersebut di tempat yang layak, di tempat yang pas, di tempat yang sekiranya jauh daripada kemaksiatan.
Jadi ternyata kita sebagai orang tua ini boleh lah ya untuk nitip anak Yang nggak asal. boleh itu ngebuang anak. Nah, iya. Udah buang aja deh pesantren gitu. Apalagi kalau orang Terus satu lagi yang nggak boleh buang pesantren nggak bayar lagi. Aduh. Jadi nitip anak tuh sebenarnya boleh-boleh aja ya. Yang penting tempatnya itu bisa mensupport anak supaya bisa Apalagi terus kalau untuk orang belajar tuanya agama. merasa- Sekarang kita ini mau mempersilahkan Aiswa untuk nanya. Aiswa kira-kira Kamu mau nanya tanya. apa? Gimana? Ustazah, gimana ya biar istiqomah dan menutup aurat sampai dewasa agar bisa ajak orang tua ke surga? Masya Allah. Masya Ya Rahman ya Allah. Karim. Dijawab nih. Silahkan. Sekarang nih? Ustazah. Besok. Sekarang atau besok? Masya Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Habib Muhammad, Habib Usman. Mau mistarlah, Masya Allah, cantiknya. Dan juga Aisyah Nahlah, ya Allah, ya Rahman ya Karim. Tadi pertanyaannya, Ananda Aisyah, bagaimana biar istiqomah berhijab? Ananda sudah mulai kapan berhijab? Mulai dari lahir, oek sudah berhijab? Oh. Dari umur 3 tahun. Dari umur 3 tahun, Wah, Masya Allah ya umur Rahman 3 ya Karim. tahun 3 nih. tahun sudah Artinya berhijab. kebaikan yang Allah berikan sama beliau ini buat orang tuanya. Iya, Masya Allah. Dan nggak pernah Amin, dibuka, ya Allah. nggak pernah buka istiqomah sampai sekarang. Sampai sekarang. Alhamdulillahirobbilalamin. Nah, itu mungkin juga ditanyakan sama anak-anak yang lain yang seusia Aisyah yang memang berkomitmen untuk berhijab dari sedini mungkin. Karena memang menutup aurat hijab itu adalah satu kewajiban untuk muslimah, khususnya apalagi yang sudah balik, yang sudah mohon maaf usia balik, yang sudah wanita itu haid dan laki-laki sudah bermimpi basah. Allah mengatakan di dalam surat Al-Ahzab ayat 59, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kul ya ayuhan nabi kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihinna. Al-ayah. Katakan wahai Muhammad kepada istrimu, kepada anak-anak perempuannya, kepada wanita-wanita mukminin untuk apa? Menjulurkan pakaiannya sampai ke bawah, sampai menutup dada, menutup aurat. Nah, pengertian menutup aurat menurut Imam Syafi'i yang saya pelajari, yang namanya aurat perempuan itu adalah apa? Jami'ul badani ilal wajhi wal qafain. Menurut Imam Syafi'i, auratnya wanita itu seluruh anggota tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Walaupun beberapa madhab ada yang mengatakan kaki tidak aurat dan sebagainya. Tapi menurut Imam Syafi'i yang kebanyakan dianut oleh orang Indonesia yaitu kalau sedangkan auratnya laki-laki minas surah ila rukbah, dari pusat sampai dengkul. Nah, bagaimana yang sedini mungkin ini untuk istiqomah? Yang pertama, kita harus bertekad, berazam. Bertekad bahwa ya Allah, minta doa terus kepada Allah agar diberikan istiqomah. Agar diberikan istiqomah dalam menutup aurat. Karena dengan situasi kondisi rintangan ujian, Masya Allah, apalagi pergaulan, bisa kita terbawa arus. Apalagi ngetren sekarang, mohon maaf, rambutnya mau dicat warna ungu, warna pink, Masya Allah, biar eksis di media sosial dan sebagainya. Karena kalau udah banyak orang yang lihat, posting, banyak orang yang like dan sebagainya, akan menjadi kegembiraan tersendiri, kebanggaan tersendiri, Masya Allah. Jadi kita bertekad, Ananda bertekad, berazam, ya Allah, mudah-mudahan istiqomah. Minta doa, minta hidayah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, jangan engkau condongkan kesesatan setelah engkau berikan hidayah, salah satunya menutup aurat ini. Yang kedua, terus perbaiki pergaulan sekitarnya. Karena sekali lagi, pergaulan itu juga menentukan kita. Makanya carilah teman-teman yang bisa membawa kepada kebaikan. Teman-teman yang bisa membawa kepada kebajikan, sehingga ketika bertemu, bergaul, berteman dengan teman-teman yang penuh dengan kebaikan, apalagi yang menutup aurat, berhijab, insya Allah akan terus istiqomah, diberikan istiqomah dalam menutup aurat hijabnya, nak ya. Mudah-mudahan Ananda juga terus istiqomah ya. Ternyata pergaulan itu ngaruh ya sedikit banyak. Iya dong, ke betul. cara Makanya kita hati-hati dengan menjalani pergaulan hidup Yap. ya. Jadi iya sih, benar juga sih, harus pilih-pilih ya, harus benar-benar filter ya pergaulan kita seperti apa ya. Betul, Masya Allah. Masya Allah. Gimana Aiswa? Udah jelas penjelasan dari Ustazah? Udah. Alhamdulillah. Aiswa mau nanya lagi? Sambil nunggu pertanyaan Aiswa. Kayaknya bingung, kayaknya mukanya muka penasaran juga nih. Kayaknya muka mau bertanya Mau juga nanya ya. lagi, Mau nanya kayaknya. lagi Kayaknya ya. pertanyaannya banyak nih. Kayak Iya. pertanyaan Tapi banyak malu-malu ya. ya? Masya Allah. Subhanallah